jadi suami itu ada 4 fungsinya. Pertama jadi suami, yang kedua jadi kekasih, yang ketiga jadi partner, yang keempat menjadi ayah dari anak-anaknya. Kita ini kadang-kadang nggak ngerti kapan menempatkan ini. Padahal Rasulullah itu menjalankan 4 fungsi ini. Masya Allah. Tapi juga kita harus paham juga, istri juga harus betul-betul paham perjuangannya. Karena apa? Kalau seorang wanita, mereka sudah betul-betul menjalankan tugasnya, menyenangkan hati suaminya ketika dipandang. Pesona 1000 wanita di luar rumah secantik apapun tidak akan pernah membuat dia tertarik dan menyandarkan hatinya. Karena ketenangan itu bermula ketika wajahnya seorang istri itu menyenangkan. Wajah istri menyenangkan itu tidak harus cantik, akhi. Bisa jadi dengan sifatnya, perbuatannya. Coba kita lihat ya, kenapa Rasulullah itu ketika beliau mencari istri, walaupun beliau pernah ditolak ya sama Ummu Hani namanya, tapi beliau itu nikahnya dengan Khadijah. Saya tuh lagi nyari, tapi belum ketemu. Kenapa Allah itu memilihkan seorang janda kepada nabinya dan rasulnya yang Allah tahu ujiannya paling berat di antara semua nabi? Dan iya, saya belum menemukan jawabannya. Tapi yang jelas saya ini takzim betul sama Ibunda Khadijah. Menurut saya luar biasa ibu kita ini yang satu ini tuh, Masya Allah. Beliau nikah dengan Rasulullah SAW, betul-betul menempatkan dirinya dengan mengorbankan zona nyamannya dia. Makanya Ibunda Khadijah itu sampai diberikan, sampai Allah dan Malaikat Jibril, itu bisa bayangkan, Allah Malaikat Jibril memberikan salam khusus untuk Ibunda Khadijah. Lalu kemudian Rasulullah memberitakan, ya Khadijah, wahai Khadijah, Allah itu memberitahukan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira dengan rumahmu di surga. Ada 2 sifat yang dikatakan oleh Rasulullah. Rumahmu nanti hening dan rumahmu tidak ada keletihan. Para ulama itu membedah sifat rumah yang dimiliki oleh Bunda Khadijah. Kenapa? Kok rumahnya hening? Untuk menggantikan keramaian yang didapatkan Ibunda Khadijah ketika beliau nikah sama Rasulullah. Rumahnya itu pintunya buka tutup, kedatangan dengan para sahabat yang ingin belajar keislaman. Yang kedua, kenapa tidak ada keletihan? Karena perempuan yang paling letih menemani Rasulullah di awal-awal di kota Mekah itu adalah Ibunda Khadijah. Dia mengorbankan zona nyaman. Padahal kita sepakat ya, rumah itu istana mungilnya seorang wanita. Tapi zona nyaman itu dikorbankan oleh Ibunda Khadijah kepada Rasulullah. Bahkan saking saya kagumnya, Rasulullah itu ketika sebelum jadi nabi, beliau itu tahanus ke Gua Hira. Naik ke Gua Hira. Antum pernah kan ke Gua Hira? Antum lihat Kak, perjalanan nabi naik ke Gua Hira itu sebuah aktiviti, sebuah hobi yang sebuah hal yang tidak sama sekali lazim dilakukan pemuda pada saat itu. Laki-laki pada saat itu hobinya nggak ada yang naik gunung. Nggak ada orang yang kemudian naik ke gunung, itu nggak ada. Antum bisa bayangkan kan, seorang Ibunda Khadijah ini suaminya belum jadi nabi loh, belum jadi rasul loh. Artinya pemberitaan surga dan neraka itu belum kuat. Belum ada. Iya. Tapi kemudian Rasulullah pergi ke Gua Hira, Ibunda Khadijah itu tidak pernah protes. Antum bisa bayangkan itu. Padahal perbuatan itu tidak lazim dilakukan oleh laki-laki pada zaman itu. Mungkin dianggap aneh begitu. Iya, kalau orang tahu kan aneh. Tapi sama sekali Ibunda Khadijah itu tidak pernah ngomong, ngapain sih ya Rasul, ngapain sih Muhammad, suamiku, kenapa sih kamu pergi ke Gua Hira malam-malam, kamu itu ada apa pikiran kamu, gitu kan begitu. Kan nomornya gitu. Sekali lagi ya, Ibunda Khadijah pada saat itu belum beriman. Jadi belum pemberitaan surga dan neraka itu belum ada. Masya Allah, ketika akhirnya beberapa waktu sering kemudian ke Gua Hira, pagi-pagi pulang dalam kondisi gemeter. Coba. Apa yang dikatakan Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah tidak pernah ngomong kepada Rasulullah, tuh kan Muhammad, kamu sih aneh-aneh malam-malam. Biasanya gitu semua kalau istri saya. Pagi-pagi ketakutan, makanya jadi laki-laki yang lazim gitu. Enggak sama sekali. Diselimutin itu suaminya. Lalu kemudian beliau berkata kepada Rasulullah Muhammad, engkau adalah laki-laki yang baik, penyambung tali silaturahmi, kemudian memuliakan tamu, orang yang amanah. Coba. Ditenangkan hati suaminya itu. Pantas kalau kemudian Rasulullah itu pemenang hatinya adalah Ibunda Khadijah. Disitulah kita akan paham. Seorang wanita tidak akan pernah dia
bisa untuk mendapatkan ridho suaminya kalau dia berbuat baik kepada suaminya karena suaminya. Karena apa? Berbuat baik kepada suami tidak akan bertahan kecuali hanya beberapa hitungan hari. Tapi kalau dia berbuat baik kepada suaminya karena dia tahu di balik punggung suaminya itu ada 8 pintu surga, itulah yang akan panjang dilakukan oleh dia. Istri saya harus lihat ini, bener harus. Makanya nah, ini salah satu kesalahan kayak gini nih. Makanya kemudian medan jihadnya wanita itu apa? Yaitu mendapatkan ridho dari suami. Berat, iya beratnya, namanya jihad itu tidak ada yang ringan. Coba kita bayangkan orang berjihad di Palestina apa? Bawa senjata, pergi ke tempat yang berat, risikonya nyawa. Dan wanita itu akan mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki yang berjihad itu ketika dia merelakan perasaannya, meletakkan ridhonya kepada suaminya, maka Allah yang memuliakan dia. Dan banyak keberkahan yang akan didapatkan olehnya. Antum pernah dengar nggak video anak yang gini? Ada seorang ibu-ibu punya 2 anak. Lalu dia tanya kepada seorang syekh guru besar, "Syekh, kenapa ya anak saya pertama kok susah dididik, tapi anak kedua saya baik banget? Padahal kan sama-sama dari rahimnya saya." Syekhnya itu kemudian tanya balik, "Maaf ya, Ibu, ya, bagaimana kedudukan ibu ketika waktu memiliki anak yang pertama dengan suami?" Sang wanita sempat ngomong, "Apa hubungannya, Syekh? Jawab dulu aja." Lalu kemudian sang wanita ini berkata, "Ya, hubungan saya dengan suami saya ketika awal-awal nikah tidak baik. Karena kami masih awal-awal banyak gesekan, banyak bertengkar." "Oh begitu. Terus bagaimana hubungan ibu ketika memiliki anak yang kedua dengan suami?" "Oh, saya memiliki anak yang kedua setelah 5 tahun, kondisinya sudah baik. Jadi akhirnya saya banyak ngalah karena saya akhirnya mulai tahu bahwasanya keridhaan suami saya itu merupakan pintu tengahnya surga." Lalu gurunya itu berkata, itulah jawabannya. Keridhaan suami kepada ibu mempengaruhi keberkahan anak-anak ibu. "Kok bisa, Syekh?" gitu. "Kok bisa, wahai guru?" Kemudian gurunya berkata, karena kalau ibu sudah mendapatkan ridho dari suami, ibarat kata pintu tengahnya surga itu sudah dapat. Urusan yang lainnya yang di bawah dari urusan surga menjadi lebih gampang. Wong urusan pintu tengahnya surga sudah dapat, bukan hanya pintu tengahnya, 8 pintu surga sudah selesai kan kalau sudah diridhoi oleh suami ya. Berarti kalau urusan anak yang lebih ringan daripada 8 pintu surga itu akan lebih mudah lagi. Makanya ketika ibu tidak mendapatkan ridho dari suami, impactnya itu bisa kemana-mana. Masya Allah, perempuan itu langsung ngangguk-ngangguk gitu. Nah tentunya mendapatkan istri kayak gini, itu tidak luput dari pendidikan kita, kewajiban kita mendidik, kewajiban kita sabar, kewajiban kita harus ngasih waktu, kewajiban kita harus luwes memahami mereka. Itu kan tidak gampang. Iya. Kalau asupan juga termasuk? Asupan sangat mempengaruhi. Teman dengar kisah nyata, ada seorang ulama dulu ngomong gini, "Saya pernah mengasih satu suapan yang syubhat kepada istri saya dan anak saya. Saya dapetin selama 1 tahun istri saya dan anak saya selalu cekcok dengan saya." Berarti padahal satu suapan ya. Berarti ini introspeksinya banyak banget ini ya, terutama untuk pribadi atau juga mungkin teman-teman ada yang juga punya kendala yang sama, mungkin misalnya ya dalam rumah tangga memang kadang-kadang nggak melulu mulus ya. Maksudnya pasti ada ada juga selisih paham gitu. Ada kalanya selisih paham itu selesainya enak, ada yang kayaknya kalau masalah yang itu aja nggak kelar-kelar gitu. Ada yang masalah sepele kok nggak bisa dipahamkan gitu. Kan itu berarti memang ujung-ujungnya dari yang barusan diutarakan Ustadz ya. Ini istri saya mesti nonton ini ya. Siapa tahu hal-hal dari keridhaan suami itu sangat berpengaruh. Antum juga jangan ngambil keuntungan pribadi. Ini yang saya nggak suka, ngambil kepentingan pribadi itu nggak suka saya. Padahal sekarang ada kewajiban. Sekarang sebentar gini. Dari sisi sebelahnya. Di sisi lain, antum kan juga harus paham, akhi. Sebagai suami itu harus luwes. Makanya saya sering beberapa waktu ini tuh saya lagi nasihatin diri saya sendiri. Jadi suami itu ada 4 fungsinya. Pertama jadi suami, yang kedua jadi
kekasih, yang ketiga jadi partner, yang keempat menjadi ayah dari anak-anaknya. Kita ini kadang-kadang nggak ngerti kapan menempatkan ini. Padahal Rasulullah itu menjalankan 4 fungsi ini. Udah gitu ditambah di pemimpin negara juga. Pemimpin negara itu nggak usah disampaikan, kan itu nggak berkaitan sama istri. 4 ini saja. Lihat Rasulullah. Rasulullah itu pernah lomba lari sama Ibunda Aisyah. Lomba lari, komandan perang, orang yang paling takut sama Allah. Kemudian orang yang paling ditaatin oleh para sahabat, yang mereka rela memberikan apa saja untuk Nabi. Lomba lari sama Aisyah. Rasulullah menjalankan fungsi apa itu? Fungsi kekasih. Ayo lari. Hal-hal konyol dikerjakan, itu fungsi kekasih. Antum ketika membuat postingan-postingan lucu, ya kan, yang antum share, itu kan sebenarnya antum menjalankan fungsi sebagai kekasih. Kemudian pernah Rasulullah itu masuk ke rumahnya Aisyah, ternyata ada sesuatu yang membuat Rasulullah marah ketika Aisyah itu menggantungkan gambar makhluk hidup. Langsung disobek sama Nabi, disobek-sobek sama Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah tu inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Wahai Aisyah, orang yang paling keras adabnya nanti adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Rasulullah menjalankan fungsi apa? Suami. Menjaga api neraka menjaga keluarganya dari api neraka. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu ketika habis Isya, kenapa Rasulullah pulang? Karena ingin mendengar apa yang disampaikan oleh para istrinya. Rasulullah jadi apa? Partner. Dan Rasulullah pernah kemudian beliau itu memberitahu Amr bin Abi Salamah, itu putra tirinya Rasulullah dari Ummu Salamah. Wahai Amr bin Abi Salamah, kalau makan tuh kul samillah, ucapkanlah bismillah. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, makanlah yang paling dekat denganmu. Rasulullah menjalankan fungsi apa ketika ngomong sama Amr bin Abi Salamah? Fungsinya beliau menjadi ayah dari anak-anaknya. Kadang-kadang kan kita itu bingung. Jadi suami terus, salah. Jadi kekasih terus, ya salah. Akhirnya kita nanti ya sudahlah, biarinlah daripada bertengkar, saya ingetin. Kadang-kadang kita jadi partner terus dengerin doang, kita nggak punya konsep, nggak punya visi, nggak punya misi. Ingat, istri kita ini madrasah, tapi kita ini kepala sekolah. Kepala sekolah itu kewajibannya apa? Roadmap harus dibuat di dalam keluarga itu, goalsnya apa keluarga itu, visi misinya apa. Kan kita kepala sekolah. Dan salah satu fungsinya kepala sekolah itu apa? Membuat nyaman madrasahnya. Ya kan, partner. Kadang-kadang kemudian menjadi ayah dari anak-anak kita, harus mendidik anak kita. Kita ngadain halaqah ilmu nggak sama anak-anak kita. Jangan-jangan kita itu hanya ngasih makan, minum, sangu, tapi nggak pernah kumpulkan gitu satu halaqah habis sholat kita ngomong ini ngomong itu, nggak pernah. Maka sama istri juga gitu. Istri juga ada 4 fungsinya. Dia jadi istri, dia kemudian menjadi kekasih, dan kemudian dia menjadi partner, dan kemudian dia menjadi ibu dari anak-anak suaminya. Kalau kemudian tiba-tiba suaminya manja gitu, oh berarti dia harus langsung menjadi kekasih. Jangan kemudian menjadi istri. Apa sih kamu ini udah gede masih kayak gitu, malu gitu. Padahal istrinya, padahal suaminya lagi menjadi tiflun kabir, menjadi bayi besar. Ya kan? Kemudian ketika suaminya pulang, kemudian dia lagi mukanya tuh nggak bisa senyum gitu. Kan banyak istri yang ngomong, ngapain sih bawa kerjaan kantor? Ditinggal aja di luar deh. Dia lupa pada saat itu suaminya lagi butuh partner. Jangan menjadi istri ketika pada saat suami itu lagi bawa beban pekerjaan di rumah, ke rumah. Ya kan? Kemudian ketika kita dapetin bahwasanya istri kita suami kita meninggalkan kita, dia tuh pingin istrinya itu apa? Menjadi ibu dari anak-anaknya. Lah, mencocokkan 4 ini yang jadi sakinah itu kapan? Kalau istrinya lagi pingin jadi kekasih, suaminya juga jadi kekasih. Kalau istrinya jadi partner, suaminya jadi partner. Itu yang dinamakan sakinah. Lah, mencocokkan gini supaya kita itu klop. Kalau istri kita lagi pingin saya jadi partner, saya jadi partner. Kalau saya lagi jangan pingin kekasih, saya jadi kekasih. Caranya gimana, Ustaz? Nggak ada caranya kecuali satu. Ista'in billah. Minta tolong sama Allah. Masya Allah. Masya Allah, itu saya itu, ya Allah, ketika baca itu tuh lemes, ya Allah. Saya tuh ketika suami ini jadinya apa sih selama ini tuh suami. Kadang-kadang mungkin suami terus. Kalau kita jelaskan halal, haram, syubhat, sunnah, kemudian tidak sunnah, iman, syirik, itu kita lagi jadi suami. Tapi jangan-jangan terus suami terus. Kadang-kadang kita jadi kekasih kan. Rasulullah mandi berdua dengan Ibunda Aisyah. Jadi apa itu? Jadi kekasih kan. Masya Allah.
Kadang-kadang kita harus jadi partner. Nah, saya ketika akhirnya mendapati pernyataan itu, saya coba cari lagi. Terus cara supaya klop gimana? Supaya ketika jadi kekasih, yang satu jadi partner jadi partner, supaya klop. Kita nggak menuntut dan yang satunya nggak merasa dituntut. Ternyata jawabannya berat. Ista'in billah. Tak tolong sama Allah. Ya Allah. Setuju. Kenapa hari ini kemudian fitnah gadget itu mencengkram anak-anak kita? Karena banyak orang tua yang mereka tidak siap untuk mengajak anak laki-lakinya keluar. Padahal Masya Allah ya, antum tahu nggak? Nabi Yusuf ketika beliau itu digoda oleh istri sang raja, itu kan Allah menyampaikan pada surat Yusuf, laula an ra'a burhana rabbih. Kalau dia tidak melihat tanda Robnya, pastilah dia akan melakukan perzinahan itu. Pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf tanda Robnya itu apa?